Anak terkasih, selamat pagi, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan lanjut materi kita minggu lalu tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Gereja adalah persekutuan para kudus yang menunjuk kepada kesatuan antara semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kita dipanggil pada kesempurnaan atau untuk mencapai kekudusan, karena kita disatukan oleh iman akan Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Baik, sebelum kita lanjut materi kita pagi ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh belajar tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Bantulah kami agar kami semakin mengenal iman kami akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam persekutuan dengan gerejamu. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin menghayati tugas kami sebagai gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oh Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Muder Condancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Kitab Suci. Yang pertama diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 5 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 35, 48, 51, 54 sampai dengan 58. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus roti kehidupan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak terkasih, selanjutnya kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi kedua bacaan Injil tadi. Pertanyaan pertama, jelaskanlah arti gereja yang bersifat kudus. Gereja yang bersifat kudus adalah gereja yang dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan arti gereja sebagai persekutuan para kudus. Gereja sebagai persekutuan para kudus adalah gereja yang mencakup orang-orang yang percaya kepada Kristus, baik yang masih bersiara di dunia ini maupun yang sudah menikmati surga abadi atau sudah meninggal. Pertanyaan ketiga, jelaskanlah perwujudan dari gereja sebagai persekutuan para kudus. Kegiatan-kegiatan gereja seperti doa bersama, pemilihan nama baptis, perayaan memperingati orang kudus, dan juga kelompok-kelompok yang ada dalam gereja. Kelompok-kelompok yang ada dalam gereja, yang pertama yaitu kelompok hierarki, yaitu paus, para uskup, para imam, dan diakon sebagai pembantu uskup. Kelompok yang kedua yaitu kelompok biarawan biarawati, yaitu kelompok yang mengejar kesempurnaan hidup secara khas dengan mengikrarkan kaul-kaul seperti kaul ketaatan, keperawanan, dan kaul kemiskinan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok awam, yaitu warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga tidak mengikrarkan kaul-kaul. Pertanyaan yang keempat, jelaskanlah contoh tradisi gereja yang menunjukkan persekutuan para kudus. Yang pertama, doa bersama, misalnya ibadat bersama, doa rosario, dan juga perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi ada beberapa tata upacara, yaitu ada ritus pembuka, ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, dan ada ritus penutup. Peneguhan. Anak-anakku yang terkasih, gereja sebagai persekutuan orang kudus tampak dalam kegiatan-kegiatan gereja seperti doa bersama,
pemilihan nama baptis, perayaan memperingati orang-orang kudus, dan juga kelompok-kelompok yang ada dalam gereja. Doa bersama misalnya ibadat bersama, doa rosario bersama, dan juga perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi ada beberapa tata upacara, yaitu yang pertama ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, yang ketiga liturgi Ekaristi, dan yang keempat ritus penutup. Sementara kelompok-kelompok dalam gereja Katolik terdiri dari kelompok hierarki yang terdiri dari Dewan Para Uskup dengan Paus sebagai kepala dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Kelompok hierarki adalah tanda nyata bahwa umat tidak dapat membentuk dan membina diri sendiri atas kuasanya sendiri, tetapi bergantung pada Kristus. Tugas hierarki adalah sebagai pemimpin dan gembala gereja. Kelompok kedua adalah biarawan-biarawati. Kelompok ini merupakan anggota umat yang mengucapkan kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul keperawanan. Mereka berusaha untuk selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal. Dia menjadi nyata dari hidup dalam kerajaan Allah. Tugas mereka adalah mewujudkan corak kehidupan mereka dengan kaul-kaul untuk kesucian gereja dan kemuliaan Allah Tritunggal. Kelompok yang terakhir adalah semua orang beriman Kristen yang tidak termasuk dalam hierarki dan juga biarawan-biarawati. Kelompok ini disebut kaum awam yang meresapkan tata dunia dengan semangat Injil di mana mereka berada, yaitu hidup di tengah masyarakat. Gereja sebagai persekutuan para kudus pun didasarkan pada kitab suci, terutama dalam Injil. Dalam Injil Yohanes yang mengisahkan percakapan Yesus dengan Nikodemus, ditegaskan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang mesti dilahirkan kembali lewat pembaptisan. Dan dalam perikop tentang Yesus roti hidupnya, roti kehidupan, ditegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang mesti makan roti dari surga. Roti dari surga adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Baik. Anak-anak terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam seluruh pembelajaran kami pagi ini. Lebih khusus atas sabda-Mu, firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dapat kami wujud nyatakan dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.